Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai aja ya market update kita ya. Nah ini buat indeks harga saham gabungan teman-teman perhatikan ini. Ini hari ini sudah menjadi konfirmasi. Jadi pertama ini adalah konfirmasi untuk bearish engulfing ya. Dia memang sekalian tutup ini ya, tutup gap yang di sini. Udah, wis selesai. Nah yang ini nih teman-teman ya, ini kan adalah bearish engulfing. Nah, kemudian hari ini itu ada ditutup satu candle merah lagi dan itu jebolin yang tadinya kita sebut itu sebagai sebuah base di situ ya. Malah tadinya kita masih berharap adalah dia agak lama dikit di sini ya baru turun ya. Ternyata ini udah langsung turun aja. Jadi candle ini sebenarnya sudah menjadi konfirmasi untuk bearish engulfing-nya. Ya, oke. Jadi ya teman-teman siap-siap aja untuk ada ya sedikit volatile di indeks harga saham gabungan. Ya, ya teman-teman akan lihat lah mungkin akan ada penurunan. Ya terutama untuk saham-saham yang big cap ya, sesama saham-saham yang bobotnya cukup besar yang mempengaruhi pergerakan indeks ya. Nah turunnya kemana? Teman-teman juga bisa lihat di bawah sini itu ada bullish engulfing ya di sini ya, ya kan? Nah jadi ya sekalian di situ juga ada support. Jadi ya sekitar 6.600 lah. Kita akan lihat ke arah situ dulu ya, sekitar 6.600-an. Nah, bagaimana kita melakukannya untuk trading ke depannya? Ya ini yang dibilang ya mesti hati-hati. Hindari dulu aja big cap yang ada. Ya, jadi yang big cap kita nggak trading ya. Memang dari kemarin kan kita nggak trading big cap ya. Nah, yang kita lihat juga saham-saham yang sudah naik cukup tinggi, ya itu memang ada potensi untuk terjadi koreksi. Ya, apalagi kalau saham-saham yang naiknya dengan sentimen yang kurang ya, jadi nggak ada power sama sekali yang menahan pergerakan tersebut ya, dia pasti akan dengan mudah juga akan turun. Ya, ini yang kita lihat. Nah, hari ini ya khusus untuk hari ini buat ini ya buat market update paling cuma segitu aja karena direction kita ya sebenarnya cukup jelek ya. Oke, nah hari ini saya mau lanjutin yang pembahasan kita yang di hari Rabu kemarin yaitu yang saham-saham yang ada di dalam fase akumulasi atau di stage 1 ya. Kemarin kita masih ada sekitar, saya bahas 3 aja ya, 3 nanti minggu depan kita akan bahas yang lain lagi ya. Nah, 3 ini yang pertama adalah saham yang berkaitan dengan taksi ya, BIRD. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas. Yang kita mau tunggu itu kan sebenarnya adalah dia break ya. Break di 1880 atau 1900. Jadi kalau BIRD itu bisa ngebreak itu artinya fase satunya itu udah kelar. Jadi yang kemarin terjadi penurunan ya, penurunan dari ini yang karena pandemi ya, karena pendapatannya turun gitu. Ya, nah sekarang udah selesai ya, udah kelar. Jadi dia untuk fase penurunannya udah kelar. Nah, ini moga-moga dia bisa balik ya, balik kembali ke sekitar 3.000 lagi. Nah, beberapa indikasi apa sentimen yang udah mulai cukup kelihatan ya, terutama dalam hal pendapatan mereka. Ya, pendapatan mereka udah mulai balik nih, udah mulai balik. Memang belum benar-benar balik sebelum era sebelum pandemi ya. Tetapi ini kita udah mulai lihat ada peningkatan pendapatan yang semakin baik apalagi dengan corporate action yang dilakukan oleh Bird ya. Corporate action yang dilakukan salah satunya adalah peremajaan ya. Peremajaan taksinya termasuk di dalamnya adalah mereka menggunakan mobil listrik. Ya, mobil listrik. Jadi kerjasama kalau nggak salah dia ngambilnya dari BBYB. Ini BBYB ini bukan ini ya, bukan saham ya. BBYD kalau nggak salah ya. BBYD bukan BBYB. BBYD itu adalah salah satu produsen mobil listrik di China sana. Jadi ini yang dipakai. Jadi ya, kalau teman-teman mungkin udah pernah ngerasain ya, itu ya itu mobilnya kurang lebih ya. Jadi dia bentuknya seperti wuling gitulah. Ya, oke. Nah, apa yang kita lihat dari si teknikalnya dulu ya. Kita bicara mengenai teknikal. Ini adalah daerah di mana dia sedang melakukan best. Itu yang saya bilang amannya teman-teman tunggu dia break ya, break. Jadi di atas 1900 ya, 1900 itu yang lu lakukan. Kalau lu cukup yakin dengan si BIRD, lu bisa melakukan koleksi dari saat ini ya, tapi ingat kalau misalnya dia ada pullback-nya karena market direction-nya kayak gitu ya, ada pullback-nya akan lebih baik lu tunggu di daerah support-nya ya, daerah support yang terdekatnya itu ya kurang lebih daerah sini.
di daerah 1.600 sampai 1.650. Kalau market direction ya indeks harga saham gabungan juga berhasil menyeret turun si BET ini, tapi nggak boleh lebih turun dari 1.650. Jadi ini udah wilayah di mana SOS itu udah mulai terjadi dan di situ mungkin nanti akan ada rangkaian LPS-nya. LPS-nya kan sudah terjadi ya. Ini juga ini merupakan sebuah bagian dari LPS itu sendiri ya, dan itu adalah SOS-nya juga. Jadi kalau dia break, ini ada potensi dia akan melanjutin trend menuju ke stage 2. Stage 2 itu adalah stage di mana markup itu sudah mulai terjadi. Jadi yang teman-teman bisa lihat ya, ini beberapa skenario untuk si BIRD ya. Pertama adalah kalau indeks harga saham gabungan punya potensi untuk turun ke sekitar 6.600 ya, moga-moga juga ini harga juga bisa turun. Ya, tapi turunnya pelan-pelan ya, turunnya pelan-pelan. Kemudian dia udah sampai di support, dia mantul. Ya, dia mantul dan dia breakout. Oke, lu bisa ngambil di kurang lebih di daerah-daerah sekitar support, atau pada saat dia penurunan itu lu pantau juga ya perkembangan dari si perusahaan ini, karena ada beberapa corporate action yang dia sedang lakukan. Ya, jadi ini secara teknikal ya. Jadi dia kalau dia bisa turun, ya lu ambil lebih murah. Hah? Kalau enggak, berarti lu akan tunggu dia breakout. Nah, breakout ini adalah cicilan lu. Kalau lu membeli ya, itu adalah cicilan pertama lu pada saat dia breakout. Confirm dulu breakoutnya. Makanya tunggu sore hari. Tunggu penutupan. Ya, tunggu dekat-dekat penutupan. Lu bisa lihat, oh dia udah mulai breakout. Jadi close-nya itu udah di atas. Ya, close-nya di atas. Kalau teman-teman mau pastikan benar-benar dia breakout, ada di 1950. Ya, 1950. Jadi candle-nya itu sudah di area itu. Ya, jadi 1900 sampai 1950. Jadi candle close-nya apa? Bukan candle. Harga close-nya itu sudah di area itu. Ya, harga close-nya sudah di area tersebut. Oke? Nah, itu lu bisa melakukan cicilan. Bisa nggak dia turun? Ya bisa aja. Namanya market, bisa aja dia terjadi apapun ya. Nah, tapi ini adalah indikasi kalau dia udah breakout. Jadi dia udah membentuk close yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke? 1900 sampai 1950. Kalau dia breakout, lu ambil ya, itu cicilan pertama. Jadi biarkan dia naik, ya biarkan dia naik, kita tunggu dia pullback atau retest. Ya, retest kembali ke 1900 sampai 1950. Oke, ya, itu yang teman-teman lakukan. Ini skenario kedua. Jadi skenario pertama kalau dia ini masih ada pullback menuju ke support, ya support dari base itu, base yang kecil ini nih, ya. Nah, itu yang lu ambil di dekat-dekat support ya, biar stop loss kita kelihatan. Nah, kalau yang kedua itu tunggu dia break. Ya, dia break out, jadi harga udah close di atas 1900 sampai 1950. Ya, kalau bisa di atasnya jauh lebih baik ya. Nah, itu lu ambil, itu cicilan pertama lu. Kedua, lu tunggu dia retest. Ya, dia retest ke arah 1900 sampai 1950. Itu untuk BET. Ya, beberapa sentimen. Sebenarnya sentimen yang satu ini yang cukup menarik. Teman-teman mungkin bisa kembangkan. Kalau dia sedang mencoba untuk menjual iklan. Ya, mencoba menjual iklan di taksinya itu sendiri. Kalau teman-teman mungkin lihat ya taksi-taksi online, karena banyak iklan kan di body-bodinya tuh, ya. Itu taksi online kan ya punya pribadi ya. Ada yang mau, ada yang enggak kan. Benar enggak ya? Nah, kalau yang BET ini kan ya punya perusahaan kan. Tuh, memang nantinya punya taksi, punya sopirnya. Jadi dia akan pasang kayak signboard gitu di atas taksinya. Teman-teman cek deh, ya ada itunya kok, sudah mulai itu kok keluar ya. Nah, potensi untuk iklan itu cukup besar. Jadi kalau dia ngambil tarifnya murah itu kalau tidak salah diproyeksikan akan ada peningkatan pada pendapatan sekitar 4%. Ya 4% sampai ke tarif paling mahal. Jadi 4% sampai ke 17,5 atau lebih gitu loh ya. Itu kalau teman-teman lihat dari public expose-nya itu kurang lebih segitulah. Jadi 4% untuk ya kalau nggak berhasil gitu ya, atau mungkin dia masih nerapin tarif-tarif yang murah sampai ke tarif yang paling mahal. Tarif paling mahal itu dan dia juga memproyeksikan ya kalau 25% armada yang dipasang itu berapa persen kenaikan dari income-nya. Kalau 50% sama 75%, teman-teman cek deh ya di public expose-nya. Jadi ini cukup menarik. Kalau dia ada peningkatan pada pendapatan, ya itu kan harusnya akan diikuti oleh kenaikan rasio-rasio fundamentalnya pasti akan ikutan naik.
gitu. Jadi kita ngelihat apalagi pandemi kan udah lewat kan, PPKM udah nggak ada segala macam, dia udah mulai. Nah, itu satu ya pendapatan iklan. Kemudian yang kedua yang saya sering bilang, Gojek, Grab segala macam itu udah ada biaya aplikasi yang udah naik gitu loh, udah naik. Jadi mereka udah dikenakan biaya aplikasi kan. Ya, sedangkan untuk yang taksi ini kayaknya belum. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasinya Bird, My Bluebird kalau tidak salah ya, itu teman-teman masih belum ada yang namanya mesti biaya aplikasi segala macam karena itu bagian dari service mereka. Ya, sedangkan kalau startup lah ya, itu kan bakar uang. Nah, periode bakar uangnya udah kelar kan. Nah, kalau udah kelar ya mereka udah mulai kenakan biaya. Nah, pada saat kenakan biaya ada beberapa konsumen yang menganggap ini tidak pas ya. Tidak pas. Ini kayak contoh lah ya. Contoh kalau tidak ada diskon lagi, teman-teman bisa membayangkan ya. Saya kemarin beli bubur tawon. Ya, bubur tawon. Ini bukan iklan loh ya. Bubur gitu ya, beli bubur. Itu harganya cuma berapa? Biaya servis sama ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada buburnya. Kalau gitu kan saya nggak bakalan beli dong. Ya pasti saya mendingan keluar sendiri ya, orang dekat juga kan. Kalau dulu ya kita manja ya, apalagi pas yang pandemi ya nggak berani keluar. Jadi ya udah ngambil yang itu. Cuman itu ada bebas ongkirnya atau diskon ongkir dan lain sebagainya sehingga ya nggak beda-beda jauh. Kalau sekarang atau tanpa bebas ongkir itu saya nggak yakin gitu ya kalau aplikasi ini bisa masih akan dipakai banyak orang. Jadi ini yang diuntungkan si Bird-nya itu ya. Oke. Ini untuk Bird ya, BIRD ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saham yang kurang lebih sama seperti itunya ya, saudaranya yaitu Agro. Ya, ini saya yakin banget pasti banyak yang tanya. Kenapa? Karena bridge-nya itu udah segitu. Ya, bridge-nya udah segitu. Lihat dulu bridge ya, sekalian ya saya review ya. Ini hari ini nggak berhasil break aja sih. Ya, ini kalau dia break ya 1810, wah itu udah bagus banget ya. Tapi ini pun sudah cukup oke gitu di tengah isu negatif mengenai dibobol lah, diserang lah sama cyber segala macam kan. Ya, dia masih bisa hijau. Ya, berarti investornya cukup rasional. Ya iyalah, cyber kan bisa dilewati gitu ya, dan tidak ada sesuatu yang dirusak maksudnya. Tidak ada yang sesuatu yang rusak yang secara signifikan mempengaruhi si kinerja dari si bridge ini sendiri ya. Jadi karena nggak ada ya sudah. Dan itu sebenarnya udah 3-4 hari yang lalu. Ya mungkin pada saat di sini kali ya, di daerah yang dia udah koreksi ini, ya mungkin institusi atau apa gitu udah mulai tahu lah ada isu-isu mengenai itu karena 4 hari katanya. Ya 4 hari pelayanan itu cukup terganggu gitu. Ya, nah, tapi sekarang udah mulai teratasi, udah selesai dan hampir boleh bilang tidak ada yang cacat. Kemudian nasabahnya juga tenang-tenang saja, tidak terjadi gejolak apa kayak ras lah apa segala macam, tidak ada apa-apa gitu loh. Ya, tidak ada apa-apa. Jadi ya kita tinggal lihat nih, besok udah libur ya, mungkin Senin ya, kita melihat minggu depan harusnya ada breakout di situ. Nah, pada saat breakout biasanya akan ada inilah euforia atau apa gitu. Nah, ini kalau bridge ya. Kalau saya ketinggalan gimana? Nah, kalau lu ketinggalan, lu lihat di sini. Ya, ini kan area atas nih. Ya, saya agak tebelin aja ya. Jadi 1800 berapa nih? 1810 ya. Jadi kalau dia breakout, lu tunggu dia retest kembali ke arah area tersebut gitu ya. Ya, bisa juga nggak retest, tapi harusnya sih akan ada retest karena sentimen paling positif yaitu penggabungan unit syariahnya BBTN itu kan masih cukup lama. Ya, jadi pasti masih akan ada swingnya lah di daerah atas itu. Kayak ini nih Bris ya. Nah, kita balik ke agronya. Agro, kalau lu ketinggalan di Bris, ada satu yang bisa lu alternatif yang lu ambil. Ya. Yaitu ini, si agro ya saudaranya. Ya, saudaranya saudaranya yaitu agro. Cuman ya memang ya namanya saudaranya ya. Ini enggak sentimennya mungkin tidak sebesar yang sekarang yang sedang dilirik di Bridge ya. Sentimennya mungkin tidak akan sebesar itu karena teman-teman juga lihat ya kinerja keuangannya juga ya so-so aja ya. Kemarin memang untung, tetapi untungnya nggak tahu gede-gede banget ya. Mungkin karena penggarapan di sininya masih belum terlalu gede dibandingkan dengan Bridge ya.
Agro ini ya teman-teman cek lah ya, dia kan lebih masih difokuskan oleh BRI itu lebih ke arah apa untuk UMKM ya, terutama untuk daerah-daerah yang pedesaan ya, terus habis itu masih, kalau dulu kan dia masih di pertanian kan, ya masih berhubungan dengan petani dan lain sebagainya tuh, ya apakah sekarang udah mulai ada perubahan pada cara dia melakukan branding, marketing dan lain sebagainya, lu mesti cek ya, lu mesti cek. Kita bicara mengenai teknikalnya dulu, karena saya nggak agri-riset ini, saya lebih ngeriset si ininya, si apa bridge-nya. Kalau bisa dapat bridge-nya sih jauh lebih enak ngambil itu gitu ya. Ya kalau nggak dapat atau mungkin nanti teman-teman masih ragu nih ini benar nggak sih break bla 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 segala macam. Terus tiba-tiba bridge udah 2000 gitu. Nah, lu cek aja ini. Jadi nggak perlu kejar-kejaran. Ingat ya, kita nggak mengejar. Kalau lu kejar pasti capek. Ujung-ujungnya pasti ya something something happen lah dengan modal lu gitu. Kalau nggak akhirnya cut loss rugi, ya belinya ketinggian, terus habis itu harganya udah selesai, bla 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 segala macam lah ya. Nah sekarang teman-teman lihat yang si Agro. Apa yang teman-teman lihat di sini, Agro dia udah retest, kemudian sekarang ini udah pelan-pelan naik nih. Dia udah pelan-pelan naik. Nah apa yang teman-teman mau lihat di sini, saya sih berharap adalah dia udah di fase D. Nah untuk bisa pastikan dia di fase D atau tidak, ya, yang lu mesti cek itu adalah ini swingnya, ini LPS-nya kan, ambil weekly deh, biar kelihatan. Nah ini ya, lu lihat yang di weekly ya. Pada saat dia naik ini, pada saat dia pergerakan naik, nih, pada saat dia pergerakan naik, kita bicara mengenai candle-nya aja ya. Tidak boleh ada candle bearish di sana, atau pattern-pattern bearish, pattern-pattern bearish di sana. Jadi misalnya, kalaupun dia nanti mungkin swing gitu ya, tapi jangan sampai dia membentuk yang namanya bearish engulfing. Bearish ya engulfing. Tahu kan ya bearish engulfing? Jadi ini ada satu candle hijau ditutup oleh satu candle merah. Jadi dia pada saat dia naik tiba-tiba pek gitu loh. Ya yang mungkin teman-teman bisa lihat di emas nih. Kenapa saya buang? Hah? Oke. Bentar ya. Nih. Kenapa saya buang emasnya? Nih, emas ya. Kita lihat ya, ini sekalian ya, sekalian. Kita ambil yang 15 menit. Nih, teman-teman lihat di area bawah situ. Ya, ini area bawah. Kan dia turun nih, harusnya dia bentuk bearish engulfing terus. Ya, bearish engulfing, bearish engulfing, bearish engulfing. Lu lihat di 5 menit, dia sudah mulai membentuk bullish engulfing. Ya, udah mulai ada bullish engulfing di situ. Walaupun ini udah selesai. Itu udah bullish engulfing di sana. Ya, ini yang kalau yang di bawah, ini juga adalah bullish engulfing. Jadi makanya saya keluar dulu. Padahal target saya masih pengen banget dia turun sampai ke bawah situ. Ya, target ya saya masih pengen. Memang ini adalah target awal kita kan. Ini adalah daerah-daerah target awal kita kan. Harusnya kalau lu teman-teman udah TP, udah selesai gitu ya. Nah, saya pikir dia masih bisa turun lagi. Ya karena apa? Masih kenceng kan. Jadi makanya saya taruh TP saya di situ. Ternyata nggak bisa. Nah, pada saat nggak bisa, kenapa saya akhirnya mutusin keluar? Ini yang teman-teman lihat. Ya, ini yang teman-teman lihat. Ini makanya ini sekali lagi ya. Saya sih nggak ngajak teman-teman itu ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya bagaimana mata kita ya melihat price action itu. Oh, ini waktunya kita keluar. Oh, ini udah selesai, nggak usah maruk. Karena memang udah TP sebenarnya. Ya kan? Ini ada bearish engulfing, bullish engulfing di situ. Kemudian dia bikin lagi bullish engulfing yang baru di sini. Ini baru terjadi ya. Ini adalah bullish engulfing. Jadi ada peluang dia akan naik kembali nih. Kalau dia ada peluang naik kembali, kita keluar dong. Ngapain masih itu ya, masih floating profit terus. Karena itu udah indikasi kalau market ini akan mantul. Ini buktinya dia sudah mantul. Ini kalau saya nggak keluar, ini posisinya itu sekitar di posisi saya 0,5 ya. 0,5 itu udah sekitar hampir 50 sampai 60 US dollar. Itu lumayan gitu, 700 sampai 800 ribu. Ya kan? Ini kan saya udah turun dengan enak ini. Udah dari sini kan, dari sini gitu. Ya, udah kelar lah. Ini memang udah harusnya bungkus. Jadi sekitar saya bungkus 0,5 ya. 0,5 itu saya bungkus sekitar
180 apa 190 US dollar. Lumayan lah, itu cuma semalam. Ya, itu berapa persen? Kita kan cuma pakai 0,5 itu sekitar 55 apa emas di IG berapa ya? Emas di IG kalau nggak salah 0,5-nya itu sekitar 60-an ya. 60 US dollar, 60 US dollar kita bisa dapat sampai hampir 200, itu berarti kan sudah 300%. Wih, udah gitu ya. Ini juga salah satu sebab kenapa saya tidak ngomong. Lu mau dapat beggar-beggaran segala macam. Malu saya. Masalahnya mereka tiap hari dapat gitu. Ya, gitu. Jadi nggak perlu ngincar-ngincar itu lagi. Oke, ini kurang lebih ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini balik lagi ke agro. Jadi kalau dia naik LPS-nya, jangan sampai dia membentuk yang namanya pattern yang negatif, ya, pattern yang negatif. Kita nggak mau. Jadi dia ini kayak ini bearish engulfing. Jadi kayak gitu. Jadi dia naiknya kayak gitu. Polanya dia akan naik seperti itu walaupun dia nge-swing ya, swing gitu. Naik. Nah, kalau lu mau lebih aman, gue pokoknya kalau di daerah-daerah sideways itu nggak bisa ngasilin uang kan, banyak tuh ya stigma seperti itu kan. Jadi kalau dia sideways udahlah, itu adalah periode paling membosankan. Betul, itu periode paling membosankan. Tapi kalau lu punya uang yang banyak, di situ lu koleksi. Ya, kalau lu punya uang yang besar, di situ koleksinya lu pada saat dia ngebest. Kalau lu punya, lu mau jauh lebih aman, lu mau dapetin dalam keadaan low risk segala macam, justru lu mesti cari best. Lu mesti cari di mana sideways itu berada. Itu halte-nya. Buat kita itu adalah halte-nya. Tinggal lu tahu di mana titik-titik gua entry. Ya, di mana titik entry. Karena kalau dia sideways, dia akan membentuk trading range. Dia akan membentuk trading range. Jadi ini jadi patokan buat mereka. Oke, kalau dia naik sampai ke sana, lu turun dengan. Ya, jadi udah kayak udah sebuah pattern gitu ya. Kalau dia naik sampai sana, lu turun kan. Nah, turun dia. Nah, kalau dia udah sampai di sini di sekitar support di trading range itu, lu ambil. Ya, maka dari itu pada saat di support terjadi kenaikan pada volume. Pada saat ada di resisten, memang di awal itu terjadi kenaikan pada volume. Pada saat dia turun, volumenya jadi rendah. Itu yang kita sebut sebagai bullish activity atau kegiatan bullish. Ya, kegiatan bullish. Oke, ini ya. Jadi kalau untuk agro, ini kan udah di pertengahan nih. Ya, di pertengahan. Kita cuma sayang aja nggak bisa pakai time frame yang lebih rendah. Oh, ini masih bisa nih 4 jam. Ya, nah teman-teman lihat 4 jamnya. Nih, ini kan area best gitu kan. Lihat nggak? Jadi kalau dia udah naik, ini cari best, ini cari best. Ini best, ini udah lumayan tinggi ya. Bestnya jadi 1, 2, 3, 4. Udah 4 nih. Ini LPS-nya udah 4 nih. Yang kita harapkan adalah dia bisa naik dan akhirnya jebol. Jadi untuk ini area 4 jam ya. Lu tinggal lihat support dan resisten di trading range itu. Jadi kalau dia break resisten, itu udah tempat lu ambil lagi. Jadi dia bisa aja nanti akan bikin best lagi di sini. Ya, kemudian baru naik ngebreak bikin best lagi untuk SOS. Gitu. Ya. Jadi ini saya liatin ke IG ya. Yang IG teman-teman harus bisa buka chat ya. Jadi kita bisa bicara bareng-bareng. Oke, nih sebentar ya. Ini yang IG. Nih teman-teman bisa lihat kan? Ini yang agro. Ya, nih dia turun kan. Berat, udah. Ini udah bikin best. Ya, ini udah bikin best nih. Udah bikin best. Kalau lu cek dari volume profile segala macam, lu pasti tahu di sini itu cukup panjang. Cukup besar ya dia punya volume. Ya, ini lihat aja nih. Ya, udah selesai kan? Ini udah mulai ngebest. Itu cukup panjang dibandingkan di tempat yang pada saat dia turun kan nggak ada tuh. Jadi perubahan pada trendnya itu udah terjadi di sini. Ya, udah terjadi di sini. Nah, oke. Nextnya bagaimana? Kita mau masuk di sini. Nah, ini karena ini 4 jam. Teman-teman bisa masuk dari resisten ini nih yang paling dekat ini. Ini resistennya. Dia kalau dia break, nah lu tinggal cicil ya. Kemudian nanti dia akan bikin base lagi di daerah sini. Ya, lu bisa cicil lagi di situ ya sampai akhirnya dia ngebreak dari resisten base ini. Ya, ini kan daerah PS-nya nih. Ini daerah PS. Ya. Nah, habis itu pasti ada SOS di daerah sini. Gitu ya. Oke. Itu untuk agro. Nah, untuk ya sentimennya, untuk newsnya segala macam ya,
Teman-teman bisa riset sendiri lah ya. Oke, sama ada pertanyaan gini. Jadi sebelum saya lanjut ya, saya ada pertanyaan gini. Cari news dulu atau cari setup dulu? Cari news dulu atau cari setup dulu? Kalau saya cari setup dulu. Kenapa? Karena newsnya itu kalau udah keluar bisa jadi basi. Ya ingat ya. Kalau lu cari berita dulu, bisa jadi itu berita sudah basi. Karena udah di price in oleh harga. Oke? Ya jadi jangan dibalik. Oke? Lu bisa aja kalau misalnya, kayaknya gue males nih nyusun cancelimnya, bikin tabelnya, bla 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 segala macam, itu udah pastilah. Kemalasan itu udah pasti ada di dalam setiap diri para trader. Oh itu udah jelas banget. Ya saya mau tanya nih alumni-alumni, perbarui nggak tabelnya? Udah pasti, gila lu itu tabel. Sekarang udah bukan 800 saham lagi, tapi udah sekitar hampir mau capai 900 saham. Gua suruh perbarui. Wah, udah udahlah. Ya, udahlah. Gue udah tahu lah. Ya. Nah, jadi apa yang lu harus lakukan setelah itu? Ya, aduh, gimana ya? Ya, yang dulu kita punya AMI broker. Ya, yang dulu kita punya AMI broker di mana lu bisa score ya, lu bisa score ya di satu-satu lu bisa liatin ya. Nah, sekarang kita punya namanya kalau AMI broker lu mesti langganan data lagi dari segala macam kan. Nah, kita punya yang namanya trading view. Nah, apa yang lu harus lakukan? Lu sebenarnya bisa sih pakai screenernya ya, pakai screener lu cari money spot lah segala macam ya. Mungkin lu akan ketemu yang namanya stage 1. Kalau enggak, nah cara kedua, ini cara yang lebih susah. Ya, lebih susah. Karena ada 900 kan. Ya, lu ketik aja 900 saham di sini. Kan lu masih punya template kan? Template itu loh yang Excel-nya. Kan di situ kan ada data-data saham kan? Kode sahamnya kan ada kan? Nah, lu urutin aja. Oh, Agro, ASII, bapak-bapak sekolah lu urutin aja 800 sahamnya. Kalau memang itu lebih convert buat lu. Hah? Ya cuma itu aja satu-satunya, nggak ada jalan lain. Nah kalau lu nggak mau, ya udah lu perbarui itu Excel. Ya lu perbarui itu Excel. Udah gitu aja. Nah dengan lu memperbarui itu Excel, otomatis ya skornya kan lu bisa dapat ya. Dari situ kan lu udah tersaring sendiri yang mana keranjang positionnya, apa position bucketnya, di mana swing bucketsnya. Ya, jadi ya udahlah itu rahasia umum lah. Makanya ketawa kenceng banget ya. Ya, oke, ya jadi itu yang lu lakukan. Lu lihat teknikalnya, habis itu lu cari, lu research apa sih yang membuat dia akan berkembang. Contoh misalnya kayak Bird, ya. Bird dia melakukan yang namanya ada ini ya, dia masang iklan. Itu kan tidak ada di berita. Tahu-taunya nanti udah keluar pendapatannya. Oh iya benar ini ya. Pendapatannya dari mana? Dari iklan. Lu iklannya kapan? Kok nggak ada di berita, gitu kan? Nah itu makanya kenapa kita butuh research, ya. Yang nggak ada itu justru yang di price in oleh market. Karena kalau yang udah timbul di permukaan itu kadang-kadang udah market udah begitu. Ini contoh misalnya kayak Breeze ya, kayak Breeze. Breeze kan baru 2 hari dua hari ini ya. 2 hari ini serangan cyber beritanya udah ada. Lah, kok harganya naik? Ya karena dia udah price in. Wis udah itu udah lewat gitu. Jadi kalau lu masih ketakutan dengan serangan cyber itu, enggak, udah lewat itu. Udah lewat, udah teratasi. Bahkan BRIS sudah mengalokasikan capek itu berapa ya? Berapa miliar gitu ya untuk ini serangan cyber ini. Jadi dia udah ada capeknya. Gitu. Jadi udah lewat berita itu. Jadi udah basi beritanya. Ya, oke, itu agro. Kemudian yang terakhir untuk hari ini itu ISSP. Gila, ini udah setengah jam aja. Ya ini ISSP, ini sebenarnya udah kita share di grup alumni ya, tapi memang harusnya kemarin kita share. Ya, cuman kemarin kan waktunya itu ya. Nah, ini udah setengah jam nih ya. Nanti ini terakhir ya untuk saham yang ada di stage satunya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini saya pakai weekly. Ini dia naik kemudian turun nih. Nah, turun ya. Nah, pada saat dia turun ini teman-teman lihat ya, turunnya di mana? Di pertengahan. Nah, pertengahan apa sih? Kenapa sih gue harus liatin lu? Gitu. Padahal dia masih di pertengahan. Yang lain-lain kan turunnya sampai ke bawah ya. Ya. Nah, teman-teman lihat pertama adalah di atasnya itu udah ada distribusinya. Dia sudah bikin distribusi. Nah, sehingga nih
kita bisa memberikan apa ya kecurigaan lah ya, kecurigaan dalam tanda petik ya. Kalau ini dia sudah mulai diakumulasi kembali. Ya, jadi setelah dibuang barang di sini, ini kan naik nih, naik lumayan tinggi kan. Kemudian ini mulai pembuangan barang kan. Nah, terus habis itu mulai turun nih. Nah, mulai turun. Ini di sini karena dia udah pernah ngebase di atas, ya. Ini apakah ini adalah mulai stage 1, mulai stage 1 atau ini kelanjutan dari stage 3. Nah, bagaimana kita memastikan itu? Kepastiannya adalah tunggu dia break. Ini kebetulan ada trendline di situ. Saya balik ke daily ya. Kebetulan dia ada trendline di situ, ya. Nah, ini adalah tanda di mana mungkin saja sideways-nya akan kelar, ya, trendline itu. Jadi dia akan nge-break trendline itu, nge-break trendline. Nah, untuk amannya, jadi bukan berarti setiap kali break trendline udah kita langsung masuk ya. Untuk amannya, kebetulan lagi di sana ada resisten, ya, resistennya di mana di 274 sampai 280, jadi 270 sampai 280 lah itu resistennya. Jadi dia break trendline. Itu adalah sinyal pertama. Jadi break trendline dulu, itu adalah sinyal pertama. Ini kebetulan nggak ngebreak ya, kemarin nggak berhasil ngebreak. Ngebreak itu close-nya di atas. Ya, ngebreak itu close-nya di atas. Dia yang tidak berhasil ngebreak, nah hari ini turun kembali ya. Nah, kita maunya apa? Maunya adalah dia ada di atas 270 sampai 280. Ya, dia udah break trendline, itu udah sinyal pertama buat kita. Tapi akan lebih baik dia ngebreak resisten itu. Jadi ini adalah base-nya nih. Ya, ini adalah base-nya. Ya, dia ngebreak itu saja nanti masih akan ada SOS di atas. Ya, di atas trendline itu dia masih akan ada SOS-nya. Ini. Nah, lu cari yang area ini. Lu cari area itu karena ini juga udah cukup agak-agak telat lah karena harganya udah tinggi. Jadi kita akan lebih baik lebih aman tunggu dia break. Kalau lu nggak berhasil ngambil di daerah bawah sini. Ya, ini pun masih akan turun kok. Kita lihat di itunya ya. Nih. Ini pun dia masih akan turun lagi untuk retest. Karena ini volume kemarin kan naik berapa ya? 6% lebih ya. Bentar. Ya, hampir 6%. Hampir 6% kenaikannya. Nah, hari ini turun sekitar 3,8. Jadi ini udah retest, ini udah nutupin nih. Ya kan kemarin candle-nya gede ya. Nah, jadi ISSP, teman-teman tungguin dia ngebreak. Ini kebetulan lagi di trendline itu juga ada EMA 200. Jadi ini adalah double resisten kan di situ kan. Jadi ya cukup aja lah dia nggak berhasil ngebreak walaupun volumenya udah gede banget. Ya, volumenya udah cukup besar di situ tapi dia masih belum berhasil ngebreak. Ya, jadi tungguin dia ngebreak. Jadi berarti tungguin ISSP di 270 sampai 280. Kayak tungguin di arah situ. Oke, nah sekarang saya kasih lihat yang di IG. Ini kurang lebih nih kalau yang ISSP. Kan dia turun nih. Terus habis itu dia udah mulai ngebase. Ya, udah mulai ngebase. Di sini kan ada trendline. Ini kan trendline nih. Ya. Kemudian ini resistennya nih. Ini resisten. Oke. Nah, jadi akan lebih baik tunggu dia ngebreak resisten. Ya, break resisten. Nah, di sini lu buy di 270 sampai 280. Ya, artinya dia break di atas. Jadi kalau dia sudah break, sudah ada di 270 280, artinya dia pun sudah di atas EMA 200. Ya, kalau dia udah di atas EMA 200 berarti ini sudah kita kategorikan sebagai uptrend. Ya, dan dia bisa ngebase di atas EMA 200 atau di atas resisten itu lebih baik lagi karena itu adalah area SOS-nya. Ya, area SOS-nya. Nah, lu mau jauh lebih aman lagi, lu tunggu dia break area SOS itu. Ya, area resisten itu dia bisa aja dia akan ada di daerah sini. Nah, ya ini lihat di sini. Ya, dia bisa aja ada di daerah situ. Nah, lu kalau mau lebih aman lagi ya tunggu dia break. Nah, sembari dia bikin SOS itu, lu research apa yang membuat gua harus beli ISSP. Ya, kalau dari sisi fundamental ISSP kita cukup inilah ya. Cukup pede lah ya untuk ISSP. Skornya juga cukup bagus untuk ISSP. Ya, nah terus habis itu penggunaan pipa, segala macam lu cek semua ya. Terus habis itu bagaimana dengan IPS-nya? Karena IPS yang di daerah sini itu cukup bagus sih kenaikan ini. Ya, kenaikan ini masih cukup bagus. Nah, ini sekarang bagaimana dengan keadaan IPS yang di Q1-nya, kemudian di Q2-nya bandingkan dengan tahun lalu. Kalau cukup bagus, ini harusnya ada break-nya. Ya, harus ada kenaikannya. Nah, pada saat dia naik, ini kan berarti akan tunggu
Q1-nya udah keluar belum ya? Nah, kalau dia udah keluar, ini akan nanti dia SOS di sini akan menunggu Q2. Ya, akan menunggu dekat-dekat Q2 lah. Nanti teman-teman tinggal tinggal lihat nanti dia akan ada ngebreak lagi. Nah, kalau dia ngebreak lagi berarti itu udah lanjut ke stage 2. Ya. Ini kurang lebih 3 saham itu, BAT, ISSP sama si Agro, ya. Cukup jelas ya. Ya, oke. Itu ya paling untuk hari ini ya, teman-teman ya. Kita ketemu nanti minggu depan ya. Kalau ditanya soal forex, karena ini hari Jumat saya nggak terlalu agresif sih untuk hari Jumat. Jadi ya, coba apa kita tidur nyenyak dulu lah malam ini ya. Kemarin kan saya coba bertahan sampai jam 12. Ya, lumayan lah 12. Ya, saya pikir ya hari ini kita coba apa nggak usah agresif. Besok weekend kan, ya. Jadi ya udah kita santai aja ya. Oke, teman-teman sampai di sini dulu ya. Happy weekend semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Thank you semua. Saya Jim pamit ya. God bless.